Yo, para wibu nolep. Aduh gimana nih kabar lu pada kan? Gue doain semoga kabar lu pada selalu sehat dan selalu diberi perlindungan sama yang maha kuasa. Di video kali ini gue mau ngebahas Deadlift lagi nih cok. Dan yang jadi pembahasannya itu adalah harem dari Itsuka Shido yang gak ada di seri originalnya. Maksud gue yang cuma ada di seri spin-off Deadlift. Ya sebenarnya sih bukan cuma haremnya Shido doang ya cuk ya yang bakal gue bahas di sini, tapi nanti bakal ada dua karakter yang bukan dari haremnya Shido yang bakal gue masukin. Karena mereka juga menjadi salah satu karakter karismatik gitu di spin-off Deadlift itu. Ya intinya sih pembahasan kali ini waifu Deadlift yang nggak ada di seri original ya. Yaudah ya, daripada gue banyak bacot gitu ya cuk ya, mending kita langsung aja lah ke pembahasannya. Yang pertama jelas Mayuri. Mayuri yang lu semua tahu pasti dari movie Deadlift Mayuri Judgment. Tapi sebenarnya asal mula Mayuri itu ada dari LN spin-off Deadlift yang berjudul Mayuri Around and Touka Notice. Buat yang nonton movie-nya pasti udah ada yang tahu ya, walaupun gak semuanya tahu gitu, karena banyak juga yang nonton cuma mau lihat waifunya doang atau fightingnya doang gitu. Ya gue sih nggak bisa nyalain itu kan hak lu gitu kalau lu cuma mau lihat waifunya doang. Di movie udah dijelasin kalau Mayuri itu terbuat dari energi spirit yang telah disegel sama Shido. Dan dia memiliki tugas untuk memantau suasana hati haremnya Shido. Biar mood para haremnya Shido tuh selalu baik gitu, nggak masuk ke kondisi bad mood. Nah, setelah Shido mencium Mayuri, secara otomatis Mayuri menghilang. Karena Shido bukan menyegel kekuatan spirit Mayuri, melainkan menyegel Mayuri itu sendiri. Dan kenapa bisa begitu? Itu balik lagi ke penjelasan awal di mana Mayuri yang terbuat dari energi spirit, yang kalau dicium sama Shido ya langsung hilang lah gitu ya. Soalnya Mayuri kan energi spirit itu sendiri. Dan Mayuri walaupun dia energi spirit, dia masih masuk ke ras spirit. Makanya dia punya malaikat yang bernama Kurabiel di dalam tubuhnya. Gak kayak spirit yang lainnya, Mayuri gak punya kendali penuh atas malaikatnya. Dan itu ngebuat malaikatnya bisa ngamuk atau lepas kendali kayak yang udah kita lihat di movie Deadlift Judgment. Dan salah satu kekuatan dari malaikatnya Mayuri adalah ledakan energi yang mungkin bisa ngancurin setengah kota. Harem Shido yang kedua yang cuma ada di seri spin-off Deadlift adalah Rine Sonogami. Rine adalah salah satu harem Shido yang muncul di spin-off Deadlift dan game PS3 Deadlift yang berjudul Rine Utopia. Dan dia juga sempat masuk di season 3 yang sebenarnya sih bukan Rine, melainkan Mio yang menggunakan wujud Rine. Banyak yang beranggapan gitu ya, kalau Rine itu teman masa kecilnya Shido, yang sebenarnya itu salah. Rine itu sama kayak Mayuri gitu kan, yang dia juga tercipta dari energi spirit, yang kemudian energi spirit itu membentuk sosok Rine. Dan tanggapan soal Rine yang dibilang teman masa kecilnya Shido itu karena Rine menggunakan kekuatan malaikatnya yang merubah ingatan Shido dan semua orang yang ada di kota Tengu. Jadi bisa gue simpulin gitu ya, kalau Rine bukan teman masa kecilnya Shido. Dia cuma merubah ingatan Shido biar dianggap sebagai teman masa kecilnya Shido. Malaikat Rine yang membuat Rine bisa merubah ingatan seseorang itu bernama Eden. Dan Eden membuat Rine bisa memasuki spirit form yang membuatnya menggunakan gaun astral spirit berwarna biru yang dilengkapi dengan tudung kepala. Selain merubah ingatan, Eden juga memungkinkan Rine untuk mengulang dunia sampai mendapatkan akhir yang dia inginkan. Kekuatan Eden digunakan sama Rine untuk memanipulasi seluruh ingatan orang-orang yang ada di kota Tengu, salah satunya Shido, di mana Rine menggunakan kekuatannya pada Shido untuk menanamkan ingatan kalau Shido memiliki teman masa kecil yang bernama Rine. Yang padahal Rine itu sama sekali bukan teman masa kecilnya Shido. Dia cuma ditanamkan ingatan sama Rine kalau dia adalah teman masa kecil Shido. Selain untuk merubah ingatan dan mengulang dunia, Eden juga membuat Rine dapat memanggil humanoid yang memiliki 6 sayap dan memiliki kekuatan setingkat spirit kelas B. Dan Rine sendiri sebagai seorang spirit memiliki kelas SS. Selanjutnya, harem Shido yang gak ada di seri original Deadlift adalah Maria Arusu.
Sosok Maria muncul di spin-off Dead Life dan game Dead Life yang berjudul Arch Install. Maria adalah spirit buatan yang tercipta sebagai sosok AI onboard dari pesawat Fraxinus yang merupakan pesawatnya Ratatox, organisasi yang dipimpin sama Kotori. Maria digambarkan memiliki ketertarikan lebih kepada definisi cinta. Ya, sebagai sosok AI itu hal yang wajar buat gue pribadi gitu ya. Kalau dia nggak paham tentang apa itu cinta, perasaan, atau kemanusiaan gitu ya. Soalnya kan dia cuma AI atau cuma kecerdasan buatan doang. Dan dia juga rada-rada mirip kayak Toka gitu yang penasaran dengan berbagai hal. Bedanya, Maria punya banyak pengetahuan kayak origami. Karena dia itu AI dari Fraxinus yang membuat Maria memiliki akses untuk masuk ke database Fraxinus. Maria juga nggak punya wujud fisik, dia cuma punya wujud hologram kalau di dunia nyata. Dan dia cuma punya wujud fisik itu pas di dunia virtual atau di dalam dunia game gitulah. Karena nantinya cerita dari spin-off Dead Life Arch Install akan menceritakan Sido yang masuk ke dunia virtual dan bertemu sama Maria yang menggunakan wujud fisiknya. Ya, intinya sih si Maria ini mirip-mirip kayak Yui dari SEO gitulah, yang dia cuma punya wujud fisik kalau di dalam dunia virtual doang. Maria sendiri adalah salah satu spirit yang diketahui tidak memiliki malaikat ataupun Raja Iblis di dalam tubuhnya, tapi dia masih memiliki spirit form. Dan Maria sebagai AI dari Fraxinus, dia memiliki hak eksekutif sebagai admin di dunia virtual yang menjadi tema dari Dead Life Arch Install. Sebagai seorang spirit, Maria memiliki kelas C. Harem Sido selanjutnya yang gak ada di seri original Dead Life adalah Marina Arusu. Kalau yang tadi Maria, maka sekarang Marina. Dan Marina juga sama kayak Maria yang muncul di spin-off Dead Life dan game Dead Life yang berjudul Arch Install. Marina itu juga spirit yang sama kayak Maria yang merupakan sosok AI. Bedanya Marina diciptakan sama DIM yang bertujuan untuk meretas sistem pesawat Fraxinus atau menghacking pesawat Fraxinus. Sosok Marina adalah tokoh antagonis utama di seri Dead Life Arch Install dan dia digambarkan memiliki kepribadian yang kejam karena diciptakan sama DIM dengan kondisi harus menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya. Tapi seperti Harem Sido kebanyakan, sifat Maria akan berubah secara perlahan-lahan atau seiring jalannya cerita. Nah, sosok Marina juga cuma hologram kalau di dunia nyata, dia cuma punya wujud fisik di dunia virtual. Sama kayak Maria. Marina sendiri juga sama gitu kan, kayak Maria yang gak punya malaikat dan Raja Iblis. Tapi dia masih bisa memasuki spirit form. Diketahui kalau Marina memiliki kemampuan untuk membuat klon dirinya menjadi tidak terhingga. Dengan kemampuan klonnya 90% yang sama seperti dirinya. Jadi klonnya tuh punya 90% kekuatan yang sama seperti Marina. Diketahui kalau Marina memiliki kekuatan yang sama kayak spirit sebelum disegel. Karena Marina sendiri merupakan spirit kelas AA. Cewek berikutnya yang gak ada di seri original Dead Life adalah Ryo Sonogami. Ryo bukanlah haremnya Sido, tapi anaknya Sido yang tercipta dari kerinduan Sido kepada Rine. Jadi Sido dan Rine adalah orang tua Ryo. Sosok Ryo muncul di spin-off Dead Life dan game Dead Life yang berjudul Ryo Reincarnation. Ryo digambarkan memiliki sifat kekanak-kanakan yang wajar di umurnya yang masih tergolong anak-anak, tapi dia juga memiliki sifat yang baik kepada semua orang. Ryo selain terlahir dari kerinduan Sido kepada Rine, dia juga terlahir karena malaikat Eden milik Rine yang disegel sama Sido, yang akhirnya kerinduan Sido dan malaikat Eden menyatu dan menciptakan sosok Ryo. Sebagai seorang spirit, Ryo memiliki malaikat dan malaikat itu adalah Eden yang dia wariskan dari Rine sebagai ibunya. Tapi nggak kayak Rine, kekuatan Eden milik Ryo nggak sempurna. Jadi Ryo nggak bisa pakai kekuatan full dari Eden seperti Rine. Ryo sendiri tercatat merupakan spirit kelas A. Nah, terakhir cewek yang bukan haremnya Sido tapi sedikit menarik buat gue pribadi, yang kalau ada di seri originalnya mungkin bakal jadi waifu sejuta umat juga kayak Kurumi gitu ya. Dan dia adalah Yamauchi Sawa
atau yang lu pada kenal sebagai White Queen. Dia bukan haremnya Shido dan dia juga nggak pernah ketemu sama Shido. Tapi entah kenapa buat gue pribadi tuh dia memiliki karisma yang cukup kuat gitu kan di Dead Life, terutama di seri Dead a Ballet yang menjadi awal kemunculannya. Sawa atau Queen adalah sahabat Kurumi sejak mereka masih sekolah. Mio dan Kurumi membunuh Sawa saat Sawa lepas kendali atas kekuatan Kamael. Jadi malaikat Kamael yang dipegang sama Kotori saat ini awalnya itu punyanya Sawa sebelum Sawa dibunuh dan Kamael diambil lagi sama Mio lalu diberikan kepada Kotori. Jadi pemilik awal dari Kamael itu adalah Sawa. Jiwa Sawa yang telah mati dikirim ke Nightboring World dan dia bertemu sama klon Kurumi yang udah dibuang sama Kurumi. Tapi klon itu cuma tubuh kosong yang gak ada jiwanya, jadi kayak mayat gitulah. Dan akhirnya jiwa Sawa masuk ke dalam klon Kurumi. Yang makanya gitu ya, Sawa jadi kelihatan mirip gitu sama Kurumi. Karena Sawa menggunakan tubuh dari klon Kurumi. Sawa yang memiliki perasaan ingin balas dendam sama Kurumi melahirkan sosok Raja Iblis di dalam tubuhnya yang bernama Lucifugus yang membuatnya jadi bisa memasuki Spirit Form. Spirit Form Sawa dilengkapi dengan gaun Astral Spirit dan senjata yang berupa jam, pistol, dan pedang yang merupakan senjata astralnya. Sedikit berbeda sama Kurumi yang kemampuannya berdasarkan jam dari angka 1 sampai 12, kemampuan Sawa atau kemampuan dari White Queen itu berdasarkan rasi bintang dari Aries sampai Pisces. Nah, setiap rasi bintang itu memiliki kemampuannya sendiri. Yang pertama, Cancer. Rasi bintang yang satu ini memungkinkan Sawa atau Queen untuk melengkungkan ruang waktu dengan pedangnya. Simpelnya kayak menebas dimensi gitulah. Yang kedua, Virgo. Rasi bintang ini masih sama kayak sebelumnya yang menggunakan pedangnya. Bedanya, teknik ini membuat Sawa atau Queen dapat membuka portal untuk pergi kemana aja di Nightboring World. Jadi selama itu masih di Nightboring World, Sawa bisa pergi kemana aja dengan rasi bintang Virgo. Ketiga, Leo. Nah, di rasi bintang kali ini Sawa atau Queen menggunakan pistolnya untuk menembakkan peluru yang bisa melacak siapapun. Peluru itu bakal menembus ruang waktu yang ditandai dengan jejak putih. Dan apapun yang bersentuhan dengan jejak putih itu ataupun peluru yang ditembakkan sama Sawa, itu akan langsung dimusnahkan. Nggak peduli mau itu barang, orang, atau apapun lah. Intinya apapun bakal langsung musnah kalau bersentuhan sama jejak putih yang ditinggalkan pelurunya ataupun sama pelurunya. Keempat, Libra. Rasi bintang ini memungkinkan Sawa atau Queen untuk membalikan hukum sebab akibat menggunakan pistolnya. Kelima, Aquarius. Rasi bintang yang satu ini membuat Sawa atau Queen dapat menyembuhkan siapapun yang dia tembak dengan pistolnya. Keenam, Scorpio. Rasi bintang yang satu ini membuat Sawa atau Queen dapat mencuci otak orang lain dan membuat mereka jadi bidak catur miliknya kayak Bishop, Knight, Rook, dan yang lainnya lah. Intinya mereka semua nanti bisa dikontrol sama si Sawa. Ketujuh, Gemini. Rasi bintang yang satu ini membuat Sawa atau Queen dapat menduplikasi dirinya sendiri. Dan sedikit berbeda dari klon Kurumi yang mereka punya kepribadian masing-masing, klon dari Sawa itu nggak punya kepribadian dan emosi. Mereka hanya mematuhi perintahnya Sawa. Kecuali kalau klon itu diberi kemampuan lebih sama Sawa yang nantinya akan menghasilkan kepribadian, emosi, dan pikirannya sendiri. Ya itu doang sih tekniknya Sawa yang harusnya ya masih ada lagi gitu ya. Karena belum semua rasi bintang itu disebutin gitu. Kayak Sagittarius, Taurus, ataupun yang lainnya. Tapi dari ke-8 teknik itu aja gitu ya, Sawa itu udah memasuki spirit kelas double S. Oke lah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian punya saran, pendapat, ataupun yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar. Kalau kalian ingin bacot-bacot nggak penting juga, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, and share video ini ke teman-teman kalian. Dan kalau lu pada mau ngedukung gue lebih jauh, lu bisa donasikan duit jajan lu ke Saweria gue yang linknya gue taruh di deskripsi. Dan sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye!